Lampu darurat padam, sirine menggelegar, pesawat antariksa bergetar tak menentu. Kegelapan kosmos di luar lubang intip diterangi oleh kilatan berdegup. Para astronaut kembali memakai sabuk pengaman dan menatap layar. Keringat dingin mengucur di dahi mereka. Di depan, luar angkasa terbelah menjadi dua oleh sinar yang menyilaukan. Tidak ada yang mampu menghentikannya. Bentuknya mirip arus pesawat jet super besar, jutaan kali lebih kuat daripada yang bisa dibuat jet manapun. Akan mustahil mendekatinya. Kapten ekspedisi luar angkasa memerintahkan semua orang untuk segera memutar arah. Itu adalah jet lubang hitam, wujud nyata monster luar angkasa. Lubang ini layaknya penyedot debu raksasa, menelan apa saja yang berada di luar horizon peristiwanya, yakni batas antara ruang dan waktu dengan tempat keduanya menghilang. Kalau kamu berada di dekat perbatasan ini, tamatlah riwayatmu. Cahaya sebagai benda tercepat di alam semesta bahkan tidak bisa keluar dari gravitasi lubang hitam. Lubang ini tidak hanya menyerap materi, tapi juga menembakkan jet ke luar angkasa. Suar misterius yang panjangnya ribuan tahun cahaya. Untungnya, monster hitam seperti ini tidak ada di dekat bumi. Tapi mari bayangkan jika salah satunya tiba-tiba muncul di dekat matahari. Lubang itu mulai segera melahap bintang kita. Gravitasi yang kuat menarik salah satu sisi matahari. Lubang itu mengubah matahari menjadi pita, memakannya seperti kamu memakan spaghetti dari piring. Fisikawan menyebut fenomena ini sebagai spaghettifikasi. Saat monster selesai makan, dia pun cegukan. Dan bagaikan pedang laser, dua jet membelah galaksi kita menjadi dua. Para astronom sedang mengamati bencana serupa saat ini. Miliaran tahun cahaya jauhnya dari kita, sebuah lubang hitam dari sistem 3C321 membombardir galaksi terdekat dengan jet sinar X, sinar gamma, dan elektron yang melaju dengan kecepatan cahaya. Kejadian ini telah berlangsung selama jutaan tahun dan kita beruntung bisa mengamatinya dari jarak yang aman. Jika jet semacam ini mendekati planet yang mirip bumi, atmosfer dan lapisan ozon planet itu akan menguap. Semua kehidupan di permukaannya akan lenyap. Hanya penghuni bawah tanah yang mampu bertahan. Namun, jika lubang hitam benar-benar muncul di sebelah matahari, kita tak akan bisa bertahan hidup untuk bisa melihat jet yang dikeluarkannya. Sang monster akan menyerap energi matahari, dan semua panas serta cahayanya pun hilang. Bumi akan mendingin dan memasuki kegelapan abadi. Tapi seperti semua yang ada di alam semesta, jet juga bisa membawa pengaruh baik. Seperti pupuk yang membantu tanaman tumbuh, energi sinarnya menekan awan angkasa, dan bintang-bintang baru akan lahir darinya. Bayangkan ini seperti saluran pembuangan di kamar mandi tempat air mengalir ke pipa. Air bergerak dalam bentuk spiral, dan sebagian berputar di sekitar lubang. Lalu, bayangkan lubang hitam adalah saluran yang sama, dan alih-alih air, ada plasma di sana. Plasma ini berputar cepat, menjadi bersifat magnetis, dan terkumpul menjadi cakram akresi besar. Plasma ini mulai bersinar, dan pada titik tertentu, ia menembakkan dua aliran ke luar angkasa. Lubang hitam V404 Cygni berjarak sejauh 8.000 tahun cahaya. Pemandangannya mirip pertunjukan kembang api yang beratnya setara 10 matahari. Masalahnya, kembang api ini tidak disiapkan dengan baik dan sumbunya terbakar sebelum waktunya. Lubang ini ditenagai oleh gas dari bintang terdekat, memberikan muatan tak terbatas bagi kembang api luar angkasa itu. Jet dari V404 Cygni bukan hanya menembak dari kedua kutubnya, melainkan dari segala arah. Cakram selebar 7 matahari berputar mengelilingi lubang hitam ini. Bagian dalam cakram ini bergoyang-goyang seperti gasing yang hendak berhenti berputar dan jatuh. Para ilmuwan meyakini goyangan dan pancaran acak ini disebabkan oleh distorsi rangkaian ruang dan waktu. Bukan cuma lubang hitam yang tahu caranya menampilkan pertunjukan luar angkasa. Pesaing utamanya adalah semburan sinar gamma. Sains tidak tahu persis penyebab kemunculannya. Kemungkinan besar, semburan ini disebabkan oleh peluruhan bintang besar atau tabrakan bintang neutron. Satelit merekam satu ledakan sinar gamma setiap harinya. Tapi setidaknya ada 500 hal serupa terjadi dalam semesta dalam periode waktu yang sama.
Seorang astronom amatir yang baru pertama melihat alam semesta mungkin merasa dirinya bagai bintang film di karpet merah. Tapi bukan dibutakan oleh cahaya kamera jurnalis dan penggemar, dia akan dibutakan oleh semburan sinar gamma yang konstan. Jika semburan ini terjadi di dekat bumi, planet kita akan terasa seperti lilin di badai salju. Bayangkan kamu hidup di masa depan dan bisa lepas landas naik penerbangan antar bintang yang aman. Dengan naik pesawat antariksa, kamu terbang ke planet mirip bumi untuk melihat semburan sinar gamma secara langsung. Pesawatmu menembus luar angkasa dan mendarat di planet yang kamu tuju. Namun, begitu kamu menginjak tanahnya, kamu merasakannya. Setiap makhluk hidup di planet ini sedang menunggu hal buruk terjadi. Burung yang ketakutan terbang menembus langit. Hewan-hewan darat mulai berlarian keluar dari hutan dan mencari tempat berlindung. Angin membuat dedaunan berdesir, seolah berbisik kepadamu, "Selamatkan dirimu, keluar dari sini." Kemudian, angin bertiup makin kencang dan berubah menjadi badai. Kilatan terang muncul di cakrawala. Setelah beberapa detik, cahaya itu makin terang, seolah lampu sorot luar angkasa yang super besar baru saja dinyalakan. Semuanya hilang, hanya ada cahaya. Energi yang dilepaskan dalam 1 detik ini setara dengan energi yang dihasilkan matahari kita dalam 10 miliar tahun. 10 detik berlalu, dan pertunjukan cahaya akhirnya usai. Planet ini bergerak melintasi luar angkasa, dan kilatan cahaya hanya mengenai sebagian belahan selatannya. Tapi itu sudah cukup untuk memperburuk situasi. Ledakan sinar gamma ini lumayan singkat, jadi mungkin tak akan menguapkan lautan atau memusnahkan atmosfer. Tapi lapisan ozon yang melindungi planet dari sinar bintang terdekat dan radiasi kosmos tetap hilang. Semua kehidupan di planet ini tiba-tiba berakhir. Pemandangan ini mengerikan, tapi kita tak perlu panik untuk saat ini. Para ilmuwan meyakini kemungkinan terjadinya bencana serupa di bumi adalah 0, tapi bumi tidak selalu seberuntung itu. Kepunahan periode Ordovisium terjadi 450 juta tahun yang lalu. Mungkin ledakan sinar gamma adalah penyebabnya. Pusatnya berjarak 6.000 tahun cahaya dari bumi. Sinar UV yang berbahaya menghantam permukaan bumi, menyusutkan lapisan ozon hingga 40%-nya. Lebih dari separuh tumbuhan dan hewan menghilang, tapi kehidupan terus berkembang. Dan setelah 200 juta tahun, dinosaurus mulai menguasai planet ini. Eta Carinae adalah bintang ganda hiper raksasa. Beratnya hampir 200 kali berat matahari, dan dalam 10 detik, pancaran cahayanya setara dengan matahari dalam setahun. Jaraknya 7.500 tahun cahaya dari bumi. Tapi pada tahun 1843, penghuni planet kita melihatnya di langit malam tanpa teleskop. Ini terjadi berkat sebuah ledakan, awan gas, dan debu yang indah ini adalah konsekuensi dari ledakan itu. Bisa dibilang, ini ibarat reruntuhan bintang super besar, tapi pemandangannya keren. Selama 1 juta tahun ke depan, Eta Carinae akan terus meledak dan membentuk semburan sinar gamma. Tapi umat manusia tetap tidak perlu khawatir. Arah awan gas menunjukkan bahwa semburan sinar di masa depan tak akan menghantam bumi. Planet kita sedang dikepung. Saat ini, 30 juta benda antariksa dengan ukuran bervariasi dari sebutir pasir hingga seukuran mobil tengah terbang menuju bumi. Tapi atmosfer kita membakar semua penyusup ini. Para ilmuwan terus memantau luar angkasa, dan mereka belum menemukan satupun batu luar angkasa yang berpotensi membahayakan umat manusia. Tapi itu bukan berarti tidak ada sama sekali. Rata-rata, sebuah asteroid besar tiba di bumi setiap 2 juta tahun sekali. Ini adalah permukaan bulan, Mars, dan Merkurius. Kawah menyelimuti ketiganya seperti lubang keju. Ini adalah jejak asteroid yang telah membombardir permukaannya selama jutaan tahun. Atmosfer adalah penghalang yang sangat baik terhadap hujan batu dari luar angkasa. Tapi setiap tahun, sekitar 500 objek besar masih mampu menembusnya. Sebagian besarnya jatuh ke laut atau daerah berpenduduk jarang, sehingga tidak ada yang tahu. Aktivitas geologi berlanjut di bumi. Benua bergerak, gunung terus meninggi dan menyusut. Saat kamu menonton video ini, lanskap bumi terus berubah. Semua ini menghapus segala jejak meteorit yang jatuh ke bumi. Jauh di bawah sana ada laboratorium yang sangat rahasia. Para ilmuwan sedang berupaya membuat lubang hitam. Rupanya, eksperimen mereka akhirnya berhasil.
objek itu melayang-layang di atas meja. Tapi sesaat kemudian, hanya dalam sepersekian detik, langsung menelan meja itu bulat-bulat. Waduh! Setelah melahap meja, lubang hitam itu terus saja membesar. Prosesnya sudah tidak bisa dikendalikan. Mikroskop dan tabung percobaan terus berterbangan, lalu memasuki ruang hampa yang gelap. Seketika, semua objek di ruang itu dilumatnya tanpa sisa. Semakin banyak objek yang ditelan, akan semakin besar ukurannya, sehingga objek lain yang lebih besar juga akan tertarik ke dalamnya. Di permukaan bumi, manusia menjalani aktivitasnya seperti biasa. Orang-orang yang sedang jogging seketika berhenti saat melihat bola hitam raksasa terus membesar di kejauhan. Banyak rumah tercabut dari fondasinya. Mobil-mobil juga berterbangan di angkasa, tersedot menuju lubang hitam. Hanya dalam hitungan menit, lubang hitam itu mampu menyelubungi seluruh planet kita, lalu terus membesar hingga bisa menelan bulan dan planet Mars. Bobotnya juga terus melonjak hingga melebihi objek lain di tata surya kita. Semua planet mulai mengelilinginya sebelum dilahap si monster raksasa. Matahari pun musnah. Kok suram gini ya? Tapi tenang, skenario di kehidupan nyata nggak akan begitu kok. Para ilmuwan kemungkinan memang sudah bisa membuat lubang hitam, tapi prosesnya tidak semengerikan tadi. Para ilmuwan melakukan proyek pembuatan lubang hitam di Jenewa menggunakan alat yang disebut Large Hadron Collider. Sebetulnya, alat ini bisa membuat sejumlah partikel bergerak pada kecepatan tinggi hingga saling bertumbukan. Kemudian, banyak energi akan terlepas dan berbagai efek menarik akan bermunculan. Para ilmuwan meyakini energi yang dilepaskan oleh tumbukan ini kemungkinan bisa menciptakan lubang hitam. Sebagian orang juga ada yang khawatir dengan efek yang ditimbulkan, sehingga melarang konstruksi Large Hadron Collider. Tapi, kalaupun lubang hitam bisa dibuat, ukurannya akan sangat kecil, sehingga tidak akan membahayakan. Lubang hitam menghasilkan banyak energi, lalu melepaskannya. Ya, kira-kira sepanas tungku perapian lah. Jadi, lubang hitam akan memudar saat mulai kehabisan bahan bakar. Kalaupun eksperimennya berhasil, lubang hitam yang tercipta akan segera terbakar, lalu lenyap dalam sepersekian miliar detik. Dan sekalipun ukurannya mikroskopis, pertumbuhannya akan sangat lambat, sehingga tidak akan membawa banyak perubahan. Toh kalau bisa bertahan cukup lama, sehingga mampu menyerap partikel kecil di sekitarnya, lubang hitam sekecil ini akan perlu waktu sekitar 0,5 triliun tahun agar bobotnya bertambah 450 gram. Sebetulnya, lubang hitam punya manfaat juga. Kalau ukurannya sebesar Gunung Everest, energi yang dihasilkan akan bisa mencukupi kebutuhan energi kita. Lubang hitam juga sangat padat. Objek sebesar Gunung Everest ini cuma perlu ruang yang super kecil. Tapi, para ilmuwan belum bisa membuat yang sebesar aslinya. Beberapa di antaranya bahkan ada yang seberat ratusan ribu kalinya matahari kita. Para ilmuwan baru saja mendeteksi lubang hitam yang sedang menelan objek lain. Lubang hitam yang sedang merobek bintang raksasa menjadi salah satu fenomena yang paling memukau di alam semesta kita. Bobotnya sangat berat, sifatnya juga destruktif. Karena itulah, lubang hitam menjadi objek yang menakjubkan sekaligus mengerikan. Sebetulnya, warnanya tidak benar-benar hitam. Ukurannya saja yang sangat masif, sehingga cahaya tidak bisa lolos dari tarikannya. Jadi, wujudnya memang tidak kasat mata. Para ilmuwan cuma bisa mendeteksinya dengan peralatan khusus. Kebanyakan lubang hitam berasal dari bintang yang hampir mati. Nah, bintang yang masih produktif bisa diibaratkan seperti tungku raksasa yang membakar hidrogen, lalu melepaskan banyak energi. Energi yang dihasilkan matahari kita di setiap detiknya lebih banyak dari energi yang dihasilkan manusia. Energi inilah yang kemudian sampai ke bumi dalam wujud panas. Lalu, terciptalah kehidupan di planet kita karena panas tersebut. Ekspansi ini cuma bisa dihentikan oleh gravitasi, gaya yang akan menarik objek menuju benda yang berat. Kebanyakan orang memahami gravitasi sebagai gaya yang membuat kita tetap menapak di tanah, sehingga kita tidak akan melayang-layang menuju ruang angkasa. Gaya gravitasi antar bintang sangatlah kuat, sampai-sampai bisa membuatnya runtuh.
Jadi, pada bintang yang masih produktif, gaya gravitasinya akan tertarik ke dalam, lalu energi yang dilepaskan akan mengembangkannya seperti balon. Seringnya, kedua gaya ini saling menghambat. Tapi, saat bintang kehabisan bahan bakar, gaya dorongnya sudah tidak ada, sehingga tidak bisa mencegahnya dari keruntuhan. Sebagian bintang jumbo menghasilkan banyak energi, sehingga perlahan-lahan memulai menjadi raksasa merah. Saat bintang ini kehabisan bahan bakar, suhunya akan turun, sehingga gravitasi akan mendorongnya ke dalam ruang sempit. Ilmuwan menggunakan matahari kita untuk menentukan ukuran benda-benda langit. Berat matahari kita sama dengan 1 massa matahari. Kalau bintang ringan seperti matahari kita runtuh, perubahannya tidak terlalu kentara kok. Jadi tenang saja, oke? Jangan terlalu khawatir kalau nanti kamu akan ditelan lubang hitam. Tapi, lain lagi ceritanya kalau yang runtuh adalah raksasa merah seberat 10 massa matahari. Efeknya tentu akan jauh lebih besar. Kalau sampai runtuh, bintang seperti ini akan meledak sebagai supernova. Cahayanya akan menyinari seluruh galaksi. Bintang masif yang bisa melahirkan supernova terkadang berubah menjadi lubang hitam. Karena sangat berat, gravitasinya mendorong dan memadatkan sampai runtuh menjadi lubang hitam. Hanya dalam hitungan sepersekian detik. Kita tahu lah ya, bagian dalam lubang hitam sangatlah misterius dan ganjil. Ukurannya sangat masif, sehingga bisa membelokkan waktu. 1 detik di dekat piringan hitamnya saja bisa setara dengan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan di bumi kita, tergantung ukurannya. Pada tahun 2019 lalu, para ilmuwan mendeteksi lubang hitam sedang menelan bintang yang ukurannya sebesar matahari kita. Meskipun luasnya 1,4 juta kilometer, bintang itu benar-benar terjebak di medan gravitasinya. Keduanya saling mengorbit, lalu perlahan saling mendekat. Dan akhirnya, bintang itu musnah ditelan lubang hitam yang tak kasat mata itu. Terkadang, lubang hitam juga memancarkan energi ke ruang angkasa. Setelah lubang hitam menghancurkan bintang, plasma panas akan melesat keluar dengan kecepatan 10.000 km per detik. Sekitar setengah massa bintang itu ditelan, lalu sisanya dilepaskan menuju angkasa luar. Dan uniknya, raksasa yang rakus ini juga menelan lubang hitam lain saat ukurannya cukup besar. Baru-baru ini, ada 2 lubang hitam yang masing-masing berbobot 85 massa matahari dan 66 massa matahari, saling bertabrakan. Saat mulai bertabrakan, lubang hitam besar akan selalu menelan lubang hitam kecil, sehingga masanya terus bertambah. Kemudian, terbentuklah lubang hitam baru sebesar 142 massa matahari. Ukuran lubang hitam segitu masih terbilang sangat kecil loh. Objek ini akan terus menelan semua benda yang ada di sekitarnya hingga ukurannya menjadi supermasif dan sangat membahayakan. Seisi galaksi Bima Sakti kita berputar mengelilingi salah satu medan gravitasinya. Monster ini berbobot sekitar 4 juta massa matahari atau lebih dari 1 triliun kalinya planet kita. Itu saja belum termasuk yang paling besar. Menurut teori, lubang hitam juga bisa terbentuk tanpa ledakan dahsyat. Awan-awan gas besar yang bobotnya ratusan ribu massa matahari bisa menyusut oleh gaya gravitasinya. Terbentuklah bintang. Objek ini sudah sangat berat sehingga akan terus memadat menjadi lubang hitam tanpa melahirkan supernova. Lubang hitam supermasif memang jauh dan sulit diamati, sehingga belum bisa dijelaskan secara pasti. Belum banyak yang kita ketahui mengenai lubang hitam, sehingga banyak sekali spekulasi. Selama puluhan tahun, para ilmuwan telah berteori mengenai cara memanfaatkan lubang hitam. Lubang hitam bisa membelokkan waktu, jadi kita bisa menjelajah ke masa depan dengan teknologi yang tepat. Kalau pesawat luar angkasa yang cukup canggih bisa dibuat, masalahnya akan bisa teratasi. Maka, perlu diputuskan, mereka mau menjelajahi lubang hitam sampai mananya. Beberapa menit atau jam yang mereka lalui di sana akan setara dengan bertahun-tahun di bumi kita. Mereka bisa berumur ribuan tahun tanpa menua secara fisik. Wah, luar biasa ya.
Wow, hari besar yang dinantikan pun tiba. Tim pembuat lubang pemecah rekor akhirnya menyelesaikan pekerjaan mereka hari ini. Para penonton dari seluruh penjuru dunia telah berkumpul hanya untuk menyaksikan lubang bor terbesar di dunia. Dan bahkan panitia dari rekor dunia Guinness sangat tercengang. Lubang itu berdiameter lebih dari 1.600 km dan dalamnya hampir menyentuh inti bumi. Tak seorang pun pernah mencapai kedalaman ini sebelumnya. Tapi tunggu, apa yang terjadi? Satu persatu orang di sekitar arena tiba-tiba mulai pingsan. Semakin banyak penonton jatuh tak sadarkan diri. Wajah mereka pucat. Apakah penggalian ini mengenai kantung gas berbahaya? Oh, tidak. Kami baru saja mendapat pesan dari seluruh dunia bahwa orang-orang mulai berjatuhan tepat di tempat mereka berdiri. Apa gerangan yang sedang terjadi? Jadi itulah yang akan terjadi jika kamu menggali lubang cukup dalam dan luas sehingga bisa menampung seluruh atmosfer di dalamnya. Yuk, kita cari tahu. Lapisan atmosfer mencapai ketinggian yang luar biasa. Semakin tinggi, semakin tipis udaranya. Misalnya, di atas permukaan tanah, kamu bisa bernapas dengan bebas. Sedangkan di puncak Gunung Everest, kamu takkan bisa bertahan lama tanpa pelatihan yang memadai sebelumnya. Udara di puncak gunung jauh lebih tipis, sehingga hawa di sana jauh lebih dingin dan orang lebih susah bernapas. Jika naik lebih tinggi lagi, katakanlah pada ketinggian jelajah pesawat, mungkin kamu tidak bisa bernapas sama sekali. Itu sebabnya mereka menyediakan masker oksigen dalam pesawat. Jika tekanan dalam pesawat berkurang drastis, udara dari luar akan menyerbu masuk. Dan karena kandungan oksigennya terlalu sedikit untuk paru-parumu, ada kemungkinan kamu akan segera jatuh pingsan. Tetapi, itu bukan berarti atmosfer kita berakhir pada ketinggian ini. Faktanya, rentang atmosfer lebih jauh dari itu, dan sebagian ilmuwan percaya bahwa jaraknya bisa sejauh jarak dari bumi ke bulan dan bahkan lebih jauh lagi. Molekul oksigen dari atmosfer bumi dapat ditemukan dalam jarak yang sangat jauh, meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit, sehingga kamu takkan dapat menggunakannya untuk bernapas. Dan rentang terjauh atmosfer adalah hampir setinggi 2 kali jarak bumi ke bulan, tapi itu pun hanya berupa titik kecil hidrogen. Nah, seandainya kita bisa memampatkan semua volume ini menjadi gelembung kecil yang membungkus planet kita, maka ketinggiannya hanya akan mencapai 10 km di atas tanah. Kira-kira sama dengan ketinggian jelajah pesawat komersil. Lebih tinggi dari itu, terdapat ruang hampa, di mana tidak ada pesawat yang bisa melaluinya. Kemudian, mari kita masukkan seluruh massa udara ini ke dalam lubang di tanah. Sebagai permulaan, seluruh volume dari gelembung yang agak tipis ini hanya cukup untuk mengisi kubus dengan panjang 1.600 km. Ini hanya sedikit lebih kecil dari inti bumi, dan panjang kubus ini sama dengan kira-kira sepertiga jarak dari bagian timur ke bagian barat Amerika Serikat. Masalah serius pertama pun muncul. Tidak seorang pun pernah menggali lubang sedalam itu. Juga selebar itu dalam hal ini. Lubang buatan manusia paling dalam di dunia adalah Kola Super Deep Borehole, dan kedalamannya hanya 12 km. Pengeborannya sendiri terhenti karena adanya suhu tinggi yang tak terduga. Tapi, mengebor dan menggali adalah dua hal yang berbeda. Diameter lubang kola hanya 23 cm, sedangkan yang kita butuhkan adalah menggali lubang super besar di tanah untuk diisi udara. Namun tetap saja, pada kedalaman yang sama, kita akan menghadapi suhu setinggi 180 derajat Celcius dan makin dalam, suhunya pun makin tinggi. Inti bumi berada kurang lebih di kedalaman 3.000 km. Jadi untuk menggali kubus tadi, kita harus mencapai kedalaman lebih dari setengah jarak menuju pusat planet ini, dan di mana suhunya hampir setinggi suhu di permukaan matahari. Itu belum termasuk pertimbangan waktu yang kita butuhkan untuk menggali sedalam itu. Namun, mari berandai-andai kita punya peralatan yang tahan terhadap suhu sepanas itu. Ketika kita menggali lebih dalam, udara mengisi lubang ini dan pelan-pelan meninggalkan atmosfer. Dan saat udara masuk lebih dalam, tekanannya juga bertambah, membuatnya lebih irit tempat. Akhirnya, dengan semua beban dari atas tadi, kita bahkan tidak butuh lubang sedalam itu lagi, kan? Tidak,
Suhu tinggi di dalam bumi membuat udara lebih renggang untuk mengimbangi tekanannya. Jika batuan di sekelilingnya cukup panas, ini akan membuat udara memuai sampai ke titik tertentu di mana ia akan menempati ruang yang sama seperti di permukaan tanah. Dan jika suhunya lebih tinggi lagi, maka udara akan menempati ruang yang lebih luas dari yang sudah kita perhitungkan. Tetapi, kami para penggali tidak gentar. Eksperimen berlanjut. Lubang berbentuk kubus sedalam 1.600 km selesai digali, mencapai kerak dan mantel bumi, serta hampir menyentuh inti bumi yang cair. Udara pun memuai karena panas, sehingga membutuhkan lebih banyak ruang. Itu sebabnya kami mulai menggali ke samping di bagian bawah lubang untuk mengimbangi pemuaian udara. Rongga tambahan ini digali memanjang sejauh lebih dari 6.400 km, kira-kira sama panjangnya dengan radius planet kita. Akhirnya, udara mengalir turun, meninggalkan atmosfer dan mengisi bagian dalam bumi. Namun, udara tidak bisa diam begitu saja. Sebagian udara masih ada di permukaan bumi dan semua orang masih bisa bernapas, meskipun jadi jauh lebih sulit. Ternyata, untuk mengisi lubang itu dengan udara, kita harus menggali begitu dalam sehingga bumi bisa hancur begitu saja sebelum kita selesai menggali. Sekarang saja, lubang besar yang kita buat telah mengubah pusat massa planet ini, sehingga rotasi dan revolusi bumi mengelilingi matahari jauh lebih lambat dan pergerakannya jadi aneh. Alih-alih memindahkan seluruh udara dari atmosfer ke dalam lubang, kita justru menyebabkan bencana yang akan jauh lebih cepat menghancurkan planet kita daripada sekedar berkurangnya udara untuk bernapas. Oke, ayo kita kilas balik. Kita tidak bisa menggali lubang di tanah karena udara tidak akan mengisinya begitu saja. Salah-salah, planet kitalah yang akan hancur. Dan kemungkinan kita tak akan bisa menggali dasar lautan sebab lubangnya akan terisi air, sehingga tidak ada tempat untuk udara. Belum lagi dengan semua air yang akan mengalir menuju lapisan bumi yang panas, yang akan menyebabkan bencana yang akan, kamu tahulah, meledakkan dunia jadi berkeping-keping. Jika begitu banyak air dingin mencapai kedalaman planet yang sangat panas, magma panas di dalam bumi akan mulai melepaskan gas-gas beracun ke atmosfer, menyebabkan semua kehidupan yang ada di permukaan bumi mati lemas. Ya ampun. Jadi, satu-satunya peluang untuk mengisi lubang yang kita buat adalah dengan memampatkan udara yang berbentuk cair ke dalamnya. Hampir mirip dengan perlengkapan scuba. Tangki oksigennya diisi dengan udara yang dimampatkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penyelam bernapas dalam waktu lama hanya dengan menggunakan tabung kecil. Nah, kita bisa mengisi beberapa ratus ribu tangki seperti itu dengan udara dari atmosfer yang dimampatkan dan memasukkan semua tangki itu ke dalam lubang yang telah kita gali. Tinggi tumpukannya hanya akan mencapai beberapa ratus kilometer, jadi secara teknis ini mungkin dilakukan. Atau kita bisa membuat sebuah tangki yang amat sangat besar. Khusus untuk ini, memompakan semua udara dari atmosfer ke dalamnya. Memampatkannya sebaik mungkin, lalu memasukkannya ke dalam lubang. Selamat, misi selesai. Kita berhasil menggali lubang yang cukup dalam dan lebar sehingga semua udara di sekeliling bumi masuk ke dalamnya. Yang terjadi berikutnya adalah semua makhluk hidup di planet ini akan berhenti bernapas. Manusia, hewan, tumbuhan, bahkan mikroba aerob tidak dapat hidup tanpa oksigen. Jadi, semua orang dan semua makhluk akan lenyap seluruhnya. Lalu, tidak ada oksigen, artinya tidak ada lapisan ozon. Tidak adanya ozon sebagai hambatan alami membuat planet ini sangat rentan terhadap radiasi matahari dan sinar kosmik. Sinar matahari berhenti menghangatkan bumi, dan sebagai gantinya mulai menghanguskannya. Permukaan planet bumi dengan cepat menjadi gurun gersang yang dibombardir oleh panas dan sinar ultraviolet. Belum lagi aktivitas tektonik pun bermunculan. Dengan suhu di luar yang melonjak naik, gunung-gunung berapi di seluruh dunia mulai meletus, menjadikannya massa lava panas yang berputar. Lautan pun mendidih dan menguap, bercampur dengan gas beracun, membentuk selimut awan hitam yang tebal. Abu dan asam jatuh dari langit, menutupi bumi yang sudah carut-marut. Dan akhirnya, planet kita yang semula berwarna biru dan hijau berubah menjadi kembaran planet Venus, tempat super panas di mana tidak mungkin ada kehidupan. Nah, ini bukan ide yang bagus kan? Jadi tolong jangan lakukan di rumah ya.
Kamu ingin melihat lubang yang super besar? Coba kunjungi Grand Canyon saja.